Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan Mas Tadoy, sehat ya? Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya bisa memberikan informasi kembali ya terkait AKM. Namun bukan AKM yang kemarin saya informasikan terkait di mana Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran itu mengeluarkan aplikasi online ya seperti ini di pusmenjar.kemdikbud.go.id/an/. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat beberapa contoh asesmen kompetensi minimum ya atau bisa melakukan uji coba ya, uji coba aplikasi AKM di sini ya. Nah, itu sudah berlalu ya. Tinggal kita merealisasikan. Nah, sekarang Pusmenjar juga itu mengeluarkan aplikasi yang namanya AKM Kelas ya. Nah, ini ada yang dimaksud dengan AKM Kelas. Namun untuk selanjutnya ya berkaitan dengan AKM Kelas, bagaimana aplikasinya? Nah, kita sedikit informasi dulu ya ke sini ya. Jadi saya di sini akan memberikan informasi ya, baik itu apa AKM, kelas gitu ya, kemudian contoh dan instalasinya bagaimana gitu ya. Nah, oke rekan-rekan, kita langsung saja ya. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah sedang melakukan usaha bagaimana caranya untuk mengganti sebuah asesmen, terutama bagi siswa ya, yang asalnya itu ada ujian nasional, nah sekarang diganti dengan yang namanya asesmen nasional, gitu ya. Oke, apa itu AKM kelas ya? Apa itu AKM kelas? Nah, di sini pemerintah menyediakan AKM kelas itu dalam rangka membantu guru ya melakukan diagnosa di level individu murid ya. Nah, kemarin-kemarin kita kan sudah tahu bahwa di AKM itu memiliki beberapa level soal-soal yang disuguhkan di dalam AKM nanti gitu ya. Nah, di sini AKM kelas itu adalah untuk melakukan diagnosa di level individu murid ya. Nah, AKM nasional tidak melaporkan tingkat individu murid. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas ya. Nah, jadi ya kita tahu bahwa yang namanya AN asesmen nasional itu tidak per individu untuk melihat bagaimana level si anak itu, apakah levelnya baru level 1, level 2 dan selanjutnya. Nah, di sini rekan-rekan Pusmenjar memberikan solusi adanya suatu aplikasi yang namanya AKM Kelas. Di mana AKM Kelas ini guru bisa diagnosa ya untuk hasil belajar setiap siswa atau murid. Nah, hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid atau teaching at the right level. Nah, kemudian yang ketiga adalah AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Jadi tidak hanya sekolah-sekolah tertentu saja, tetapi ini bisa oleh all sekolah gitu ya. Nah, ini perbedaan ya, adanya AKM nasional, kemudian AKM kelas. Di sini kita lihat fungsi bahwa AKM nasional itu mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Jadi secara menyeluruh, secara umum sekolah itu bagaimana kualitasnya. Nah, di sini di AKM kelas fungsi formatif ya untuk memahami hasil belajar individu peserta didik gitu ya. Nah, jadi fungsi formatif di sini. Kalau di sini evaluasi kualitas sistem pendidikan yang secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah sampel peserta didik di AKM nasional itu adalah kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemdikbud, sedangkan peserta didik kelas 2 sampai 12 sesuai kebutuhan itu guru bisa mengambil sampel
ya, sesuai kebutuhan. Jadi tidak bagian-bagian kelas saja. Di SD itu kelas 5, di SMP itu kelas 8, dan di SMA itu adalah kelas 11. Tetapi di AKM kelas ini sesuai dengan tujuan tadi bahwa AKM kelas itu ditujukan untuk mendiagnosa hasil belajar setiap murid gitu ya, atau setiap peserta didik. Maka guru di sini berhak untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan si guru itu bisa mendiagnosa peserta didiknya. Dan yang ketiga, pelaksanaan berstandar oleh pusat kalau AKM nasional, sedangkan AKM kelas itu adalah pelaksanaannya oleh guru di kelas sendiri gitu ya. Nah, oke, itu ya. Itu yang dimaksud dengan AKM kelas. Selanjutnya, nah di materi atau konten ya. Materi atau konten di sini literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat atau long life dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian numerasi, bilangan, geometri, dan pengukuran aljabar, literasi, teks fisik, dan teks modern itu sudah pada tahu informasinya ya, bisa di flashback kembali. Kita lihat literasi lagi, panduan-panduan atau informasi-informasi yang terkait dengan KM. Nah, ini pelaksanaannya, AKM kelas dapat diakses melalui halaman ANBK, menu AKM kelas atau halaman AKM kelas, atau di sini ada puspenja.kemdikbud.go.id /AKM kelas. Nah, di sini rilis AKM kelas itu adalah di bulan Juli 2021. Ya, kita coba nanti apakah kita login ke Pusmenjar AKM kelas, itu apakah kita sudah bisa masuk. Ya, kita cek nanti gitu ya setelah ini. Informasi ini. Jadwal tidak ditentukan oleh Kemdikbud. Jadi jadwal tidak ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pusat ya. Nah, kemudian setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan dan melaksanakan AKM kelas. Nah, jadi ini berarti pengelolaannya itu adalah diserahkan full terhadap sekolah masing-masing. Kemudian modal ujian itu berbasis Windows dan Android. Jadi ada dua basis gitu ya. Bisa menggunakan Windows atau komputer atau PC atau laptop, dan bisa menggunakan Android atau HP. Kemudian ini adalah semi daring. Jadi tidak full daring seperti halnya AKM nasional. Kalau AKM nasional itu adalah full daring, sedangkan di AKM kelas itu adalah semi daring. Oke, lanjut. Nah, di sini alur AKM kelas di sini ya, AKM kelas adalah sebagai tingkatannya, tingginya ya. Kemudian di sini dibagi dua, ada motivasi AKM kelas. Aplikasinya itu dalam sebuah Windows atau komputer, atau di sini AKM kelas guru, yaitu menggunakan Android. Nah, nanti AKM kelas Windows di sini bagi lagi dua menjadi motivasi AKM kelas Windows dan aplikasi AKM kelas siswa. Sedangkan di sini guru langsung, kalau Android langsung ke siswa, gitu ya. Nah, itu. Oke, next. Itu alurnya. Ya, kemudian halaman. Nah, halaman di sini tadi muncul halaman ini ketika kita menuju ke alamat pusmenjar.kemdikbud.go.id /AKM kelas gitu ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Kemudian nah di sini nanti ketika kita masuk ke masuk ke Pusmenjar AKM kelas, itu nanti ada dashboard proktor seperti ini ya. Kemudian ini juga dashboard proktor gitu ya. Jadi seolah-olah ini adalah sebuah server gitu ya. Nah, informasi tambahan di sini tidak dibutuhkan browser khusus untuk membuka halaman AKM kelas seperti halnya UNBK yang lalu ya. Harus ada exam bro gitu ya. Kemudian ada exam client. Nah, di sini tidak usah ya untuk mengakses mengakses AKM kelas. Proktor bisa melakukan download paket dan melakukan scoring berulang-ulang. Nah,
itu ya. Jadi di dashboard Proctor nanti akan seperti itu. Ya, nanti saya akan informasikan atau langsung ke halaman Pusmenjar AKM kelas, nanti bisa dilihat panduan-panduannya. Oke, lanjut. Nah, aplikasi AKM. Aplikasi AKM nanti itu sebetulnya tadi sudah dijelaskan ada dua versi ya. Ada versi Windows, ada versi Android ya. Nah, nanti kemungkinan bukan kemungkinan akan tampilannya akan seperti ini aplikasinya ya. Oke. Nah, ini adalah aplikasi loginnya seperti ini ya. Kita shoot aja tampilannya seperti ini, nanti di contoh nanti saya coba instalkan ya aplikasi AKM kelasnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih aplikasi kelas AKM atau AKM kelas. Nah, kemudian di sini ada aplikasi AKM kelas berupa Android ini tadi desktop, sedangkan ini adalah AKM kelas. AKM Android, kelas Android. Kemudian next, ini juga sama tampilan di AKM kelas Android ya, versi Android. Kemudian next, ini juga sama ya, masih AKM kelas versi Android. Nah, ini pemanfaatannya ya. Apa manfaat untuk dari AKM kelas? Yang jelas di sini pengolahan hasil AKM kelas. Yang pertama adalah pensekoran soal isian singkat dan uraian. Ini nanti masuk ke halaman kelas dan kemudian ke aplikasi. Balik lagi. Di mana di sini pensekoran soal PGK, penjodohan secara otomatis. Ya, nanti balik lagi ke aplikasi. Ya. Nah, ini tingkat kompetensi numerasi. Di sini judulnya adalah memaknai hasil AKM kelas. Nanti di sini perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial. Parsial itu adalah terbagi-bagi dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah, di sini dasar, kemudian cakap dan mahir. Jadi ada tiga tingkatan, ya, ada tiga tingkatan dalam memaknai hasil AKM kelas. Sehingga mana siswa nantinya yang termasuk tingkat kompetensi dasar, kemudian tingkat kompetensi cakap, dan tingkat kompetensi mahir. Oke, next. Nah, pemanfaatan lainnya itu adalah ya di sini hasil AKM sebagai umpan balik pembelajaran. Jadi jelas yang namanya assessment atau evaluasi itu pasti salah satunya adalah untuk mengambil sebuah umpan balik. Nah, kalau misalkan evaluasinya itu rendah atau hasilnya itu rendah, maka pembelajaran itu harus ditingkatkan. Ya, artinya pengetahuan atau kompetensi siswa itu harus ditingkatkan. Nah, itu ya. Nah, itu pemanfaatan AKM yang selanjutnya ini adalah hasil AKM sebagai umpan balik pembelajaran. Itu jelas sekali ya. Oke. Nah, ini skema penggunaan aplikasi bisa dilihat nanti ya. Jadi download, login, kemudian download paket soal, kemudian jalankan aplikasi desktop, masuk menu petugas, pilih menu daftar kegiatan, kemudian ini ada data siswa, kemudian pilih menu ubah, kemudian pilih siswa yang bisa mengikuti tes, cetak kartu, dan ini adalah logout ya. Oke. Ini juga sama. Cuman tadi di desktop, sedangkan di sini adalah di Android ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Jadi itu informasi yang mungkin sekilas mengenai AKM kelas ya. Kita next ya. Tadi bahwa Pusmenjar itu telah membuka link di mana pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm kelas. Nah, tampilannya ini halamannya seperti ini.
Nanti ada menu beranda, fitur AKM kelas, unduh, tanya jawab, dan masuk. Nah, silakan rekan-rekan nanti sebelum masuk atau kita mau coba dulu masuk ya. Masuk ini ya kita klik masuk. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ya nanti ya. Nah, di sini akun ANBK. Nah, akun ANBK itu sesuai dengan yang kita dapat dari dinas kabupaten masing-masing ya. Dari dinas kabupaten masing-masing. Biasanya itu diawali dengan P kalau untuk SMP, kalau untuk SMA diawali dengan U ya. Nah, kemudian kita coba ya. Kebetulan di sini adalah SMP, saya coba P. Nah, ini adalah akun UNBK atau ANBK yang lalu. Nah, di sini ya, di sini kita klik. Nah, passwordnya ya rekan-rekan, passwordnya itu adalah NPSN ya. Jadi password untuk masuk ke AKM kelas itu adalah AKM kelas itu adalah akun AKM akun ANBK. Kemudian di sini passwordnya adalah itu adalah NPSN ya. Saya masukkan passwordnya. Nah, ya kita coba masuk ya. Kita klik. Nah, login gagal ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini ya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat ya. Untuk masuk ke sini itu adalah masih gagal ya. Masih gagal. Kita coba lagi satu kali lagi ya. Nah, ini masih gagal karena kenapa? Tadi bahwa AKM kelas ini adalah akan dibuka di Juli 2021. Jadi untuk saat ini masih tahap pembenahan. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan di komputer kita, ya. Nah, yang tentunya pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengunduh, ya. Jadi di sini ada menu unduhan nanti, ya. Menu unduhan kita back. Nah, di sini ada download, ya. Kita klik download. Nah, di sini nanti ada unduhan aplikasi AKM untuk kelas, ya. Ada mobile aplikasi, ada desktop aplikasi. Nah, silakan unduh dua-duanya, ya. Kalau misalkan desktop, klik desktop. Ini Android, ya, klik Android. Kalau desktop itu ukurannya adalah 500-an lebih, ya, 500 MB untuk di desktop, ya. Nah, untuk di mobile, nah ini kita unduh, kita coba. Nah ini jenisnya adalah APK, jadi 25 MB, ya. Jadi di sini nanti si versi Android ini nanti di download, ya, sekitar 25 MB. Ini dalam APK, ya. APK itu biasanya untuk Android gitu. Kalau exe itu biasanya untuk desktop gitu ya. Oke, selesai. Kita cek ya. Kita cek di sini. Nah, kita X ya. Nah, kita masukkan, saya sudah bikin folder di C ya. Nah, sudah bikin KM kelas. Nah, ini saya kopikan lagi di HP ya. Di HP. Oke, di download. Nah, sini ya. Nah, saya simpan di download untuk di folder HP ya. Nah, setelah itu kalau sudah mendownload, ya, kalau sudah mendownload,
Nah, nanti akan seperti ini. Ya, silakan rekan-rekan disimpan di drive C ya. Jadi tidak di dalam folder yang D, ini simpan di folder C. Karena kenapa? Ini adalah untuk menghindari bugs ya, untuk menghindari bug atau menghindari error. Nah, silakan rekan-rekan di sini ekstrak ya, ekstrak to AKM class. Nah, kemudian akan hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian nanti di sini ada manual motivasi, kemudian panduan AKM class. Nah, lalu klik di sini motivasi versi 2021 04.04, artinya di sini dikeluarkan tanggal 4 bulan 4. Artinya 4 April, 4 hari yang lalu di sini sudah muncul. Nah, kemudian di sini ekstraknya itu adalah di C ya. Jadi bukan di sini di folder ini tetapi di terpisah ekstrak file. Pilih ekstrak file. Nah, di sini pilih C ya. Jadi drive C. Nah, kemudian oke. Yes. Nah, kita tunggu. Ya, udah selesai, kita cek di drive C. Nah, di sini ada motivasi versi 2021-44 ya. Di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul ya beberapa folder, ada 4 folder. Kemudian di bawahnya ada exe ya, ada exe. Ada exe. Kemudian nah, kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu ininya pakai hotspotnya itu pakai HP ya. Kita pakai HP hotspotnya, jangan pakai WiFi. Nah, ya kita coba. Nah, ini pakai WiFi. Nah, kemudian kita pilih aplikasinya. Ya, sesuaikan dengan aplikasi. Ini sudah terhubung ya. Sudah terhubung dengan WiFi HP ya. Jadi hotspot dari HP. Nah, kemudian kita pilih di sini ya. Mana yang akan kita ambil sesuai dengan operasi sistem yang ada pada komputer rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Nah, kalau sudah tahu versi OS-nya, kita klik ya. Kalau kebetulan di sini saya pakai Win 10. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi, peninjauan kemampuan memori RAM minimal 1 MB ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan rekan-rekan di sini klik selanjutnya ya. Nah, klik selanjutnya. Kita coba ini dulu ya. Nah, ini ya. Wah, mantap ya. Laut, kita ke laut yuk. Ya, kita coba ya. Kalau sudah muncul seperti ini, ada tampilan di sini ada mode jaringan. Nah, mode jaringan ini kalau misalkan menggunakan PC ya. Kalau menggunakan PC, kemudian ada LAN, itu mode jaringan. Sedangkan ini kunci browser, artinya di sini adalah nanti si browser yang di siswa, gitu ya. Kita masuk saja ke sini dulu. Nah, di sini ada mode jaringan. Karena di sini menggunakan jaringan tethering ini ya. Nah, tethering ini. Atau nanti muncul di sini ada mode server. Ya, mode server. Digunakan apabila aplikasi akan dioperasikan dalam jaringan. Oke, ya. Nah, klik saja kunci browsernya dulu. Nah, setelah itu kita klik mulai aplikasi. Nah, mulai aplikasi. Biarkan dulu ya. Berjalan dengan sesuai dengan aplikasi.
rekan-rekan, di sini sudah ada bacaan hentikan aplikasi, artinya aplikasinya itu sudah berjalan di komputer ini, gitu ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ini bisa diminimize, kemudian kita masuk ke halaman tadi ya. Nah, halaman ini halaman login atau puspenja.kemdikbud.go.id/akmkelas/masuk. Nanti di sini kita masuk ya menggunakan akun ANBK yang sudah kita dapat. Nah, kebetulan kalau sekarang itu kan belum bisa masuk ya, belum bisa masuk, maka di sini ya kita tidak bisa lanjut ya karena belum bisa masuk ya. Nah, artinya nanti kalau sudah masuk ke dashboard, nanti kita bisa menentukan paket tes ya, menentukan paket tes. Nah, menentukan paket tes. Ya, baik rekan-rekan ya, kalau tadi sudah masuk ke dashboard ya, nanti akan masuk ke sini ya. Jadi setelah login, tekan menu AKM kelas, pilih paket tes. Nah, di sini paket tesnya dipilih, kemudian download paket tes sesuai dengan jenjang. Nah, seperti ini ya nanti. Ya, ini bisa nanti panduannya di-download di Pusmenjar AKM kelas atau di deskripsi di video ini ya. Oke, terima kasih. Untuk informasi AKM kelas dicukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi khususnya operator, kemudian umumnya adalah guru. Karena kenapa? Karena AKM kelas ini diperuntukkan untuk guru sebetulnya ya. Karena di sini dalam rangka mendiagnosa hasil evaluasi mendiagnosa evaluasi peserta didik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.